Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita kembali secara virtual. Dan mari kita mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pelajaran yang kemarin minggu-minggu sebelumnya. Ini untuk simbol-simbolnya nih jangan lupa ya, tetap dihafalkan. Mim utawi kho iku jimongko dan seterusnya. Ini langsung saja. Nah, ini bab selanjutnya. Seperti biasa saya akan membacakan teks Arab ini, kemudian tolong kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasal. Wajuludul maitati utawi pira-pira kulit bangkai iku tathuru bisa suci dibagi kelawan disamak illa jildal kalbi kecuali kulit anjing wal khinziri dan babi. Mohon maaf saya bahasanya bahasa Indonesia campuran karena banyak juga siswa santri yang dari luar Jawa yang belum datang, jadi saya memaknainya bukan secara Jawa. Biasanya kalau di pesantren dimana illa jildal kalbi kejobo kulite asu wal khinziri lan celeng, nanti malah tidak paham. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Illa jildal kalbi kecuali kulit anjing wal khinziri dan babi. Wama dan hewan tawallada kang lahir minhuma saking karone au min ahadihima atau saking salah sijine. Wa'admul maitati utawi balunge bangkai. Balung itu tulang. Wa sya'ruha lan rambute bangkai iku najisun najis illal adamiyya kecuali manusia. Adamiyya itu diartikan anak Adam atau manusia. Pada fasal kali ini kita akan membahas tentang kulitnya bangkai. Yang namanya bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, bukan karena disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu namanya bangkai. Hewan apapun, pokoknya mati dengan sendirinya, atau jatuh, atau ketabrak, atau kena penyakit, pokoknya yang mati bukan karena disembelih, itu namanya bangkai. Dan bangkai itu hukumnya najis. Sekalipun hewan-hewan yang bisa dimakan seperti kambing, sapi, itu awalnya suci, tapi ketika mati dengan sendirinya atau mati bukan karena disembelih, maka hukumnya menjadi bangkai. Dan bangkai itu hukumnya najis. Akan tetapi kulit dari bangkai-bangkai tersebut bisa suci dengan cara disamak. Disamak ini bahasa Indonesianya apa ya? Saya kurang tahu. Istilahnya disamak itu nguliti bangkai. Jadi mengambil kulit dari bangkai itu namanya disamak. Jadi hewan apapun, baik hewan yang boleh dimakan seperti kambing, sapi, ayam dan lain-lain. Koala, ayam ya ada kulitnya ya. Sapi, kambing, kerbau, onta dan lain-lain, maupun hewan yang tidak bisa atau tidak boleh dimakan seperti harimau, macan,
Itu kalau mati dengan sendirinya disebut bangkai. Lah kulitnya itu bisa dimanfaatkan, bisa suci dengan cara disamak, kecuali dua hewan, yaitu anjing dan babi. Anjing dan babi ini kalau mati kulitnya tidak bisa disucikan, tidak bisa disamak. Nah ini dibagh atau menyamak ya. Kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya. Dibagh atau menyamak adalah proses memisahkan kulit dari tubuh binatang. Jadi binatang yang mati kemudian kulitnya ini kita ambil diseseti, itu namanya dibagh. Nah, kulit bangkai atau bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih. Ini juga bisa suci dengan cara disamak. Jadi misalkan ada sapi, sapi kena penyakit kemudian sapinya mati, itu kan bangkai, dagingnya nggak bisa dimakan, eman-eman, tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan dengan cara disamak atau dikuliti. Nah, cara menyamak nanti ada, jadi dikuliti kemudian dijemur, nah, kemudian disucikan lagi, maka kulit tersebut bisa dipakai. Atau hewan-hewan yang tidak boleh dimakan seperti harimau, macan dan lain-lain, itu kulitnya juga bisa disamak, kemudian dibersihkan, dijadikan pakaian, dijadikan jaket dan lain-lain, itu bisa. Jadi itu ya, dibagh adalah menyamak, proses memisahkan kulit dari tubuh binatang. Tapi kecuali dua hewan tadi, anjing dan babi, itu tidak bisa disamak. Selain itu boleh, gajah boleh. Nah, sekarang cara menyamak kulit binatang. Yang pertama, pisahkan kulit dari tubuh binatang. Jadi kalau ada hewan mati kemudian kulitnya dikuliti diseseti, apa sih bahasa Indonesianya? Dipisahkan dari tubuhnya kulitnya tadi ya. Kemudian yang kedua, tabur atau oleskan benda yang sifatnya panas atau pahit seperti abu, kemudian kotoran burung dan lain-lain. Loh, kotoran kok boleh? Boleh ya. Kotoran burung dipakai untuk menyamak. Jadi ditaburkan, dioleskan di kulit yang sudah diseseti tadi, dioleskan atau pakai abu sekalipun tidak masalah. Kemudian dijemur. Nah, ketika proses menjemur itu, daging-daging yang menempel pada kulit itu akan rontok ketika dijemur dan kena diolesi dengan benda-benda tadi seperti abu, kotoran burung dan lain-lain tadi. Daging-daging kecil-kecil yang nempel pada kulit binatang tadi akan rontok. Ketika rontok dibersihkan, kemudian ini dijemur dulu, dijemur sampai benar-benar kering, sampai dagingnya tadi hilang. Nah, baru kemudian setelah itu dicuci lagi. Tadi kan kena kotoran burung ya. Setelah kering, dagingnya sudah lepas dari kulitnya, terus dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, dijemur lagi. Nah, itu menjadi suci kulitnya tadi, walaupun asalnya adalah bangkai. Itu caranya. Baik bangkai hewan yang halal dimakan maupun hewan yang tidak boleh dimakan, itu bisa disamak kulitnya ya. Jadi dijadikan jaket, dijadikan sepatu, dijadikan macam-macam lah ya. Itu bisa suci dengan cara ini, tahapannya ini minimal 4 ini. Yang pertama, kulitnya tadi dipisahkan dulu dari tubuh binatang. Yang kedua, ditaburkan atau dioleskan benda yang sifatnya panas atau pahit, sekalipun benda tersebut mengandung unsur najis. Kemudian yang ketiga, jemur kulit tadi hingga kering dan daging yang menempel tadi hilang, rontok semua, kita bersihkan. Setelah kering, baru setelah itu dicuci dengan air bersih. Setelah dicuci dengan air bersih, dijemur lagi, sudah kulit tersebut menjadi suci. Itu namanya dibagh atau menyamak kulit. Lah bagaimana kalau kulitnya hewan yang mati karena disembelih, misalkan sapi. Kalian menyembelih sapi, kemudian apakah kulitnya perlu dibagh? Tidak perlu, karena kulitnya sudah otomatis suci ya. Kalau hewan itu mati karena disembelih, hewan yang boleh dimakan maksudnya, sapi, kambing, onta, kerbau dan lain-lain,
mati karena disembelih, maka kulitnya itu sudah dihukumi suci, bukan najis. Di sini yang dibahas adalah kulit dari bangkai. Yang dimaksud bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, alias mati dengan sendirinya. Jadi itu. Kemudian ada tambahan tadi. Nah ini, wa'atmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adamiyah. Jadi tulangnya bangkai dan rambutnya bangkai itu hukumnya najis kecuali manusia. Hewan mati tadi, misalkan kerbau atau sapi mati dengan sendirinya karena penyakit, kulitnya bisa suci dengan cara disamak, tetapi tidak dengan tulangnya. Tulangnya tetap dihukumi najis, rambutnya tetap dihukumi najis. Yang bisa suci hanya kulitnya dengan cara disamak tadi. Kecuali manusia. Manusia itu hukumnya walaupun mati, walaupun sudah menjadi bangkai, itu tetap hukumnya suci. Kenapa? Karena manusia itu mulia. Jadi walaupun sudah mati tetap dihukumi suci. Akan tetapi walaupun suci nggak boleh dimakan ya. Tidak semua benda atau bangkai yang suci itu boleh dimakan ya. Manusia tidak boleh dimakan walaupun hukumnya suci. Kenapa kok suci? Karena untuk memuliakan manusia. Begitu. Mungkin sekian keterangan video singkat ini, tidak terlalu panjang nanti membosankan ya. Intinya kita sedikit-sedikit saja, yang penting nanti mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.